Jadi kemarin itu udah udah tag video, tapi ternyata file error, jadinya nggak bisa diupload gitu. Oke, aku akan bahas aja sih apa yang aku bahas kemarin. Jadi aku kemarin itu ngebahas soal hidup itu penuh pilihan. Apa yang kita pilih itu yang justru akan ada akibatnya, akan ada sebabnya, akan ada hasilnya. Kita memilih untuk hidup lebih sehat, berarti akibatnya kita akan jadi lebih sehat gitu. Pilihan-pilihan itu akan membuat kita menuju satu fokus dan tujuan yang lebih baik gitu. Jadi aku punya satu cerita. Jadi ada satu keluarga, dia ada cerita soal ayahnya sama anaknya. Nah, anak ayahnya ini, si ayahnya ini dia orangnya yang pemabuk, yang pemarah gitu. Jadi sifatnya yang seperti itu. Suka mabuk-mabukan tiap hari, terus abis itu kalau misalnya ngobrol sama ibunya juga jadi suka marah-marah, sama anaknya juga suka marah-marah. Nah, dia ini punya dua anak kembar lah, kita bisa bilang kembar, cowok. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, tumbuh besar. Nah, yang satu tumbuh besar dan jadi anak yang pemabuk juga dan pemarah juga. Ketika ditanya sama orang, kok kamu jadi anak yang pemabuk dan pemarah? Ya kamu lihat aja, ayah aku dulu kayak gitu, pemabuk sama pemarah. Ya wajar dong, sekarang aku jadi pemabuk dan pemarah gitu. Tapi yang satu lagi, tumbuh sebagai orang yang tidak pemabuk dan tidak pemarah gitu. Jadi benar-benar hidupnya lebih baik lah gitu. Terus ditanya, kok bisa sih kamu jadi kayak gini? Ya, karena ayah aku pemabuk dan pemarah. Kita tahu kalau misalnya dia itu bukan suatu yang contoh yang baik, ya aku akan ambil positifnya gitu. Ya menurut aku itu sih, dia memilih untuk hidup yang lebih baik gitu, hidup yang lebih pilihan, memilih untuk hidup yang lebih benar gitu, lebih benar lah kita bisa bilang. Dan ya tujuannya ya untuk jadi yang lebih baik dari apa yang dia contohkan. Karena dia lihat contoh yang kurang baik ya dia ambil yang positif, dia buang yang negatif. Tapi aku yakin misalnya kalau misalnya kita dihadapkan dengan kayak gitu dengan hal-hal yang negatif, ya kita bisa ambil positifnya aja gitu loh. Ya menurut aku satu pilihan untuk jadi satu karakter yang lebih baik. Ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah, ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, ya selalu akan ada pilihan yang lebih baik gitu. Kita pasti akan memikirkan adalah yang kita pikirkan adalah keuntungan dan juga kerugian dalam setiap pilihan. Nah, tujuannya harus jelas dulu nih. Harus jelas dari tujuan apa yang mau kita ambil. Tujuannya mau jadi lebih baik ya kita akan pilih keuntungan yang lebih besar pasti. Keuntungan yang membuat kita jadi lebih baik. Tapi kalau kita memilih untuk jadi lebih buruk, ya pasti kita akan pilih yang lebih rugi. Kasarnya kan seperti itu. Jadi mungkin menurut aku salah satu poinnya adalah harus jelas dulu nih tujuannya itu apa. Supaya pilihan yang kita pilih itu fokus sama tujuannya. Karena ini kayaknya sesuai sama buku si Simon Sinek namanya Starts with Why. Itu kayaknya aku belum baca sih tapi kayak itu buku yang bagus karena dengan adanya pilihan-pilihan kenapanya itu fokus sama tujuan kenapanya, makanya pilihan-pilihan kita bisa kita pilih sesuai yang baik dengan sesuai sama fokusnya kita sama tujuannya kita. Menurut aku gitu sih. Ini satu satu pilihan yang baik, satu cerita yang baik sekali dari cerita satu ayah dan dua anak kembar ini dan hasilnya pun berbeda gitu. Yang satu anaknya pemabuk dan pemarah, satu lagi benar-benar tidak pemabuk dan tidak pemarah karena dia belajar dari kesalahan sebelumnya. Memilih untuk saya mengambil yang baik dan tidak mengambil yang buruk. Ya, dan menurut aku itu kita akan dihadapkan dengan semua pilihan-pilihan itu dalam hidup ya. Selama kita berproses dalam hidup, akan ada pilihan-pilihan seperti itu. Dan ya, harus tahu. Kita harus tahu memilih yang benar itu di mana. Memilih yang benar itu seperti apa. Kalau dipikir-pikir adalah pilihan yang benar itu yang harus nempel sama tujuannya. Ya, contoh kalau kita ngomongin tujuannya
untuk jadi orang yang sukses, kita harus memilih kan, berarti belajar, bekerja, berusaha, berdoa. Nggak bisa tuh malas-malasan yang bangun siang, terus abis itu nggak mau belajar, tidurnya lagi, kerjanya cuman main main game terus, ya nggak bisa yang kayak gitu kan. Ya itu sih yang jadi pemikiran waktu kemarin, sampai ini aku catat. Jadi soalnya setiap pikiran atau cerita yang sesuai aku alamin dalam satu hari itu aku catat. Itu namanya ada Homework for Life dari bukunya Matthew Dix. Aku lagi baca buku ini, Storyworthy. Jadi menurut aku ini buku yang bagus dan ngajarin kita tuh untuk bercerita sebenarnya. Karena bercerita itu akan membuat kita lebih bisa mengingat dan bisa lebih engage sama orang, bisa membuat koneksi kita satu sama lain. Koneksi itu dalam arti relation, hubungan kita sama pasangan, sama sekitar kita jadi lebih nempel, lebih relate gitu. Karena cara bercerita akan mengungkapkan ketulusan kita juga, kayak gitu sih. Ini yang ada di buku ini, baru sekitar halamannya baru di ngerencana masuk ke chapter 3 sih, story Homework for Life gitu. Karena kemarin sempat nonton YouTube-nya Raditya Dika ngebahas soal buku ini dan aku jadi penasaran, akhirnya aku beli gitu. Mau baca buku ini sampai habis. Ya ini sih satu pilihan aku untuk mencoba belajar baca buku. Padahal jujur aku nggak suka sekali untuk baca buku, karena baca buku itu bikin ngantuk. Tapi aku tahu tujuannya adalah mau jadi orang yang lebih baik. 1% lebih baik setiap hari, kita akan 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Ya jadi aku akan berusaha untuk berusaha lebih baik setiap harinya. Nggak suka tapi mau nggak mau, aku tahu baca buku itu pasti bagus. Baca buku itu membuat kita lebih berwawasan, lebih berliterasi. Ya udah, kalau kayak gitu, karena tujuannya untuk jadi orang yang lebih baik, baca buku membuat lebih baik, mau nggak mau harus baca buku gitu. Tapi karena nggak suka, aku bikin ada reward and punishmentnya. Jadi ketika habis baca buku, mungkin bisa minum kopi atau bikin kopi, atau habis itu bisa buka TikTokan atau buka Instagram selama 10 menit gitu, atau mungkin hmm, nonton YouTube Dota gitu. Itu setelah baca buku, jadi ada rewardnya yang membuat kita jadi lebih seneng aja ngelakuin hal-hal yang kayak gitu loh. Ya, membuat habit baru yang jadi membuat kita lebih suka gitu loh. Ya, seenggaknya ini tujuannya sih untuk membuat kita jadi orang yang lebih baik aja sih. Karena kalau kita ngomongin pilihan berarti kita pasti akan dihadapkan dengan pilihan dalam hidup. Gimana cara kita bisa memilih sesuatu yang baik adalah ketika kita tahu tujuan dari hidup itu apa, tujuan dari kita ada di sini itu apa. Ketika kita tahu tujuannya, kenapanya kita hidup, ya pilihan-pilihan kita akan jadi lebih baik gitu. Pasti pilihan-pilihan kita nggak akan 100% benar sih, tapi seenggaknya lebih lebih nempel, presentasinya lebih besar gitu ke arah yang lebih benar, kasarnya gitu sih. Ya kalau aku berasa tujuan aku di hidup ini untuk member apa ya berbagi sama orang. Berbagi bukan cuma ngomong soal materi, tapi berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Jadi salah satu yang menurut aku baik ya ternyata gitu. Karena menurut aku gini, pengalaman kita bisa jadi jawaban untuk orang yang sedang mengalami itu gitu. Bisa contoh contoh karena aku pernah jerawatan. Aku ngebahas di TikTok, di Instagram, dan di YouTube aku yang satu lagi itu untuk soal jerawat. Jadi jernih selama jerawat, aku kasih tahu, sama aku belajar soal skincare dan pola hidup yang baik dan benar itu seperti apa yang berhubungan sama kulit. Akhirnya jadi jawaban beberapa orang yang lagi jerawatan juga kayak gitu. Itu sebagai contoh ya. Jadi pengalaman aku pernah jerawatan dan sekarang sudah lebih baik, akhirnya jadi jawaban buat orang yang lagi jerawatan dan mau lebih baik gitu. Jadi kan sesuatu yang relate tuh, nyambung. Itu sih. Jadi aku ngerasa di situ pengalaman kita bisa jadi jawaban buat orang lain. Ya mungkin sama kalau aku share waktu itu soal
ya papaku meninggal, aku bisa let go, terus aku bisa belajar secara finansial. Mungkin ceritanya bisa jadi relate juga sama orang-orang yang sedang ngalamin hal-hal tersebut gitu loh. Jadi ya menurut aku berbagi itu bukan soal materi tapi bisa berbagi pengalaman dan cerita. Dan menurut aku itu salah satu yang bagus juga dan kayak oke deh buat dibagikan gitu loh. Gitu sih. Mungkin buat hari ini itu aja. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Balik lagi, hidup itu akan penuh pilihan. Cobalah untuk berusaha memilih sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Karena yang benar sudah pasti baik, yang baik belum tentu benar. Gitu sih. Itu kayak keren deh kata-katanya. Oke, itu aja dari aku buat hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.